Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan peserta didik baru atau PPDB ya, khususnya untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2023 ini. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya. Di sini kita akan membahas terkait dengan cara menentukan untuk calon siswa itu diterima atau tidak. Ya tentunya di sekolah ataupun di jurusan yang dituju atau dipilih. Dan ini nanti berlaku untuk semua jalur pendaftaran ya. Jadi intinya mungkin ketika nanti pendaftar itu akan melebihi pagunya ya, atau kebutuhan sekolah, itu bagaimana sih cara menentukan ya siswa itu diterima apa tidak. Nanti kita akan bahas di video ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiogadaya.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai untuk cara menentukan siswa itu diterima apa tidak ya, ketika kuota ya atau pagu sekolah itu sudah melebihi pendaftarnya ya, jadi melebihi pendaftarnya. Yang pertama kita harus memahami beberapa informasi ya. Yang pertama tentu ada tahap dan jalur ya. Jadi nanti di setiap tahap dan jalur itu tentunya ada kriterianya masing-masing. Ya, yang kedua itu adalah pagu atau kebutuhan sekolah. Tapi nanti di pagu ya kita tidak membahas secara eksplisit ya. Nanti untuk pagu kita bahas di video kita berikutnya. Terus yang berikutnya ini ada kuota di masing-masing jalur ya. Tentunya teman-teman juga paham ya bahwa di setiap jalur itu ada kuotanya ya, atau ada pagunya masing-masing. Dan yang terakhir, nah di sini ini adalah penentunya ya. Jadi kriteria pemeringkatan ini ketika kuotanya itu ternyata kurang, kuotanya itu sedikit ya, tetapi pelamarnya banyak. Tentunya cara menentukannya itu adanya kriteria pemeringkatan. Ya, nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Oke, yang pertama kita tentu paham bahwa di pagu ya, di kota ya, di jenjang SMA ini tentu untuk afirmasi ya, afirmasi 15%, prestasi lomba ada 5%, di pindah tugas ada 5%. Terus di jalur prestasi akademik ini ada 25% ya, di jalur yonasi ini ada 50% ya. Ini tentunya teman-teman sudah paham ya pagunya, nanti bagaimana cara menghitungnya nanti kita bahas di video kita terkait dengan pagu. Terus untuk yang SMK ya, di tahap 1 itu sama ya untuk kuotanya ya, afirmasi 15, pindah tugas 5%, dan prestasi hasil lomba 5%. Nah, di sini yang membedakan hanya di yonasi ya, yonasi ini 10%, kalau SMA tadi yonasinya besar ya 50%. Nah, di sini kalau untuk SMK di jalur prestasi akademik ini yang paling besar, ini ada 65%. Ini adalah kuotanya ya di masing-masing jalur pendaftaran. Nah, terus kalau kita sedikit melihat pagu ya, jadi untuk contoh perhitungan pagu ya, jadi kuota atau kebutuhan sekolah. Nah, ini kalau SMA ya, jadi SMA itu misalkan di SMA itu jumlahnya kelas yang dibuka itu misalkan 6 ya. Nah, per kelas itu isinya misalkan 36. Maka jumlah siswa yang dibutuhkan ya dalam sekolah itu adalah 216. Nah, ini terbagi menjadi beberapa tahap ya. Nah, misalkan di sini ada tahap 1 ya. Tahap 1 itu ada jalur afirmasi, ada pindah tugas, jalur prestasi hasil lomba. Terus di tahap 2 ini ada jalur prestasi akademik. Nah, ini nilainya 25%. 25% ini tentu dikalikan dari jumlah pagu ini. Maka nanti ya di jalur prestasi akademik itu yang diambil adalah 54 siswa. Itu jika sekolah ini membuka 6 kelas. Ya, terus di tahap 4 di situ ada jalur yonasi ya. Jalur yonasi ini yang diambil adalah 50%. Nah, ini yang paling besar. Nah, ini juga diambil dari ini ya, dikalikan 50% kali 216. Nah, ini saya dapat 108 siswa ini pada jalur yonasi. Nah, nanti di tahap 1 ini ada 3 bagian ya. Ada jalur afirmasi, nah ini yang dibutuhkan untuk tidak mampu ya, karena tidak mampu itu ada 7%, nanti dibutuhkan ada 15 orang. Nanti kita bahas khusus untuk pagu, ini hanya gambaran saja. Terus kalau untuk SMK ya, SMK ini beda ya. Kalau SMK, kalau ini kan yang dilihat adalah sekolahnya ya, tapi kalau SMK ini per jurusannya. Jadi per jurusan itu membuka berapa kelas ya, misalkan di teknik kendaraan ringan misalkan dia jumlah kelasnya 1 ya, per kelasnya adalah 36. Nah, maka di sini nanti ada pembagiannya ya.
Misalkan untuk jalur afirmasi ya di sini 7% ya untuk tidak mampunya, di sini yang diterima di 3. Terus anak buruh ini yang diterima adalah 5% nih, berarti 2 anak dan seterusnya. Nah, ini yang paling besar itu adalah di jalur prestasi akademik ya, itu ada 65% ya. Jadi ada 23 siswa ini per jurusannya, itu kalau pagu untuk SMK. Nah, ini tentunya nanti ketika pendaftarnya itu melebihi ya, ketika pendaftarnya itu melebihi dari yang dibutuhkan sekolah, tentunya nanti ada kriteria pemeringkatan atau bagaimana cara menentukan siswa itu diterima apa enggak ya. Oke, sekarang kita bahas untuk kriteria pemeringkatan. Ini adalah untuk menentukan ya ketika kuota ya, dari kuota itu lebih sedikit ya, kurang dari pendaftar. Ya, jadi kita misalkan ya kuotanya 10 ya. Ternyata pendaftarnya di sini ada 20, kan tidak mungkin semuanya masuk ke sini. Ya, tidak mungkin semuanya masuk ke sini. Nah, tentu yang diterima ini tentu hanya 10 siswa saja. Ya kan, jadi ada 10 siswa ini yang tidak diterima. Nah, nanti cara menentukan yaitu menggunakan kriteria pemeringkatan. Paham ya? Oke, sekarang kita bahas untuk jalur afirmasi. Jadi untuk kriteria pemeringkatannya ya, kriteria pemeringkatannya. Nah, ini apabila pendaftar ya. Jadi apabila pendaftar itu melebihi kuota ya atau pagu sekolah, maka pemeringkatan ini berdasarkan urutan jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan. Jadi domisili ini sangat penting ya di tahap jalur afirmasi. Terus apabila jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan itu sama ya, misalkan jaraknya sama, podo-podo 1 meter, maka diperingkat berdasarkan usia calon peserta didik baru yang lebih tua. Jadi usia yang lebih tua itu didahulukan. Yang ketiga, jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama dan usia peserta didik yang lebih tua juga sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran. Jadi waktu pendaftaran ini juga diperhitungkan teman-teman ya. Salah satunya untuk kriteria pemeringkatan. Paham ya? Terus berikutnya untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, ini sama ya, ketika misalkan yang dibutuhkan tadi cuma 10 ya, pendaftarnya 20 ya. Berarti kan harus ada 10 yang tergeser. Ya, ada 10 yang tidak diterima. Nanti yang di 10 berarti peringkat 1 sampai dengan peringkat 10. Nah, ini untuk perpindahan tugas orang tua ya. Jika pendaftar melebihi kuota atau pagu, nah ini di kriteria pemeringkatan yang pertama berdasarkan jarak domisili terdekat ya. Terus jika jarak sama ini menggunakan usia, ini masih sama dengan tadi ya. Terus jika jarak dan usia sama maka yang digunakan adalah waktu pendaftarannya, itu lebih dulu yang mana. Ya, jadi sama untuk jalur pindah tugas sama dengan afirmasi, ini sama untuk kriteria pemeringkatannya. Terus yang berikutnya untuk jalur prestasi hasil lomba, lah ini sudah beda ya. Jadi kriteria pemeringkatan untuk jalur prestasi hasil lomba, ini untuk lomba bidang akademik dan non akademik, ya ini di peringkat berdasarkan perolehan skor prestasi. Nah, skor prestasi ya. Yang kedua, jika skornya sama maka berdasarkan indeks sekolah asal. Nah, ini indeks ini berpengaruh ya. Selain untuk jalur prestasi nilai akademik, nah, indeks sekolah asal ini juga berpengaruh untuk jalur prestasi hasil lomba. Terus di poin 3, jika perolehan skor prestasi indeksnya sama ya, maka di peringkat berdasarkan rata nilai rapor. Ini juga berlaku ya, rata nilai rapor itu nanti untuk kriteria pemeringkatan. Jika di poin 1 dan 2 ini sama. Terus jika perolehan prestasi indeks sekolah dan rata nilai sama, maka ini berdasarkan usia. Jadi usia juga di dalam PPDB itu usia lebih tua itu memang didahulukan ya, atau diprioritaskan. Oke, terus untuk hasil lomba ya, di sini ada skornya ya. Jadi tadi di poin 1 itu kan ada perolehan skor prestasi. Jadi perolehan skor prestasi ini sudah ada tabelnya sendiri. Tentunya teman-teman sudah paham ya. Ini untuk prestasi berjenjang prestasi berjenjang individu. Ya, ini minimal tingkat kabupaten atau kota. Terus ada berjenjang beregu, ada tidak berjenjang individu, ada tidak berjenjang beregu. Ini nilainya kan berbeda-beda ya. Jadi tergantung nanti kalian itu memiliki prestasi di tingkat mana. Terus di sini juga ada golden ticket ya. Jadi untuk hafiz Quran. Nah, di sini ada juz berapa ya? Nah, ini minimal adalah juz 5 sampai 9 ya. 5 sampai 9 ini skornya 16 ya. Terus yang berikutnya di sini ada golden ticket ya. Golden ticket ini untuk ketua OSIS ya. Dan ini ketika golden ticket ini kan 1 ya. Jadi kuotanya 1 calon peserta didik. Nah, tetapi jika pendaftarnya itu lebih dari 1 ya,
Kita kan tidak tahu ya, misalkan ternyata di sekolah A ya, itu ternyata ada 5 anak ya, ada 5 anak yang mendaftar, dia ternyata semuanya ketua OSIS ya, maka dia kan harus tergeser yang 4 ya, yang 4 kan harus tergeser, jadi tinggal 1 anak saja yang masuk di golden ticket ya, karena setiap SMA atau SMK ini kuotanya 1 ya. Nanti jika pendaftar dalam satu SMA itu lebih dari 1, maka diperingkat dengan ketentuan seperti pada huruf A ya. Nah, bukti pernah sebagai ketua OSIS adalah surat keterangan pernah menjadi ketua OSIS yang dikeluarkan oleh kepala sekolah asal. Nah, ini seperti huruf A ya. Huruf A kan kita lihat tadi di mana ya tadi ya. Nah, ini huruf A. Nah, huruf A adalah ini di peringkat berdasarkan ini. Ya, ini adalah untuk golden ticket ketua OSIS dan juga untuk Hafiz ya. Hafiz ya, kalau Hafiz ini di peringkat berdasarkan pada nomor 5 ya. Tadi ada nomor 5 ya. Terus untuk berdasarkan ketentuannya pada huruf A, jadi ada urutannya, jadi sama dengan huruf A tadi. Jadi ada skor, ada indeks sekolah ya, terus ada rapot, dan juga ada usia yang lebih tua. Itu teman-teman ya, ini untuk menentukan ketika pendaftar itu melebihi dari kuota atau kebutuhan sekolah. Terus untuk delegasi ya, delegasi yang dikirim ya, ini untuk tingkat minimal adalah tingkat provinsi ya. Ini skor dihitung dengan cara untuk delegasi individu ya, ini setara dengan juara 3 prestasi tidak berjenjang individu sesuai tingkatannya. Untuk delegasi bergu ini setara dengan juara 3 prestasi tidak berjenjang bergu sesuai dengan tingkatannya. Nah, berikutnya di sini ada jalur prestasi nilai akademik. Nah, ini untuk jalur prestasi nilai akademik, ini tentu yang diutamakan itu adalah jumlah nilai akhirnya ya. Jumlah nilai akhir ini yang diambil dari mana ya? Diambil dari rata-rata rapor, dari akreditasi sekolah, dan juga dari indeks sekolah. Ini ya, jadi nanti muncul nilai akhirnya atau NA-nya. Atau mungkin teman-teman yang masih bingung ya untuk menghitung, nah ini teman-teman kita sudah sediakan simulasi nilai akhir ya. Di simulasi nilai akhir ini ya, di simulasi nilai akhir teman-teman tinggal masukkan aja ya nilainya berapa, nilai rapornya ya di sini. Tinggal dimasukkan saja nilainya. Nah, maka di sini sudah muncul untuk gabungan rata rapornya dari semester 1 sampai 5. Terus akreditasi sekolahnya berapa ya, nilai indeks sekolahnya berapa, maka di sini nanti hasil akhirnya atau gabungan rata-rata rapornya di sini sudah muncul. Nah, ini nanti yang dijadikan di ini ya, yang menjadikan scoringnya atau peringkatnya. Jadi semakin di sini nilainya besar ya, nah dan kuotanya itu berapa, nanti bisa masuk di sini. Jadi nanti ada ringnya ya, jadi ada ringnya. Jadi ada skor tertinggi berapa. Ya, misalkan skor tertinggi adalah 90 misalkan ya. Terus di sini skor terendahnya berapa? Nilai terendahnya misalkan 80. Nah, kalian itu di sini berapa nilainya? Nilainya berapa? Kalau misalkan nilainya di rentang ini berarti kalian diterima ya. Tapi kalau kurang dari ini berarti tidak diterima. Ini yang digunakan untuk peringkatnya. Untuk prestasi akademik adalah jumlah nilai akhirnya. Jadi gabungan dari ini tadi ya, gabungan dari rapor, akreditasi sekolah, dan indeks sekolah. Terus yang kedua, jika nilainya sama, maka di peringkat ya berdasarkan indeks sekolah asal. Nah, jika indeks sama ya, maka di peringkat ini berdasarkan rata nilai rapornya. Nah, rata nilai rapor, teman-teman tinggal masukkan di sini aja. Di sini ada rata nilai rapornya. Ya, rata nilai rapornya berapa? Di sini sudah ada nanti rata nilai rapor untuk agama ya. Di sini yang pertama adalah untuk agama dulu. Rata nilai rapor agamanya berapa? Nanti di sini ada. Ya, rata-rata nilai rapornya setelah nilai ini dimasukkan misalkan. Nah, seperti ini. Ya, misalkan ini. Nah, ini ya, rata-rata rapornya untuk agama berapa? Di sini 84,60. Ini akan dihitung ya dengan kriteria pemeringkatan seperti ini. Nah, terus jika ini semuanya sama ya, sama, maka jika jumlah nilai akhir sama, indeks sekolah sama, perurutan nilai rapor juga sama, maka di peringkat berdasarkan waktu pendaftaran. Nah, ini sudah jarang sekali ya sampai di poin D untuk pemeringkatannya. Ya, mungkin kedua ini saja sudah jelas, ini sudah beda ya. Jelas sudah sudah biasanya cukup sampai di AB ini aja ya, jarang yang sampai ke D. Ya, tapi juga ada ya. Oke, yang terakhir teman-teman untuk jalur yonasi ya, tentu untuk jalur yonasi ya, sekali lagi ketika kuota atau bagus sekolah itu melebihi ya, kurang dari pendaftar ya, maka untuk yonasi jelas ya,
Yang diperhitungkan adalah jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan. Jika jaraknya sama, nah ini yang diambil adalah peserta didik yang lebih tua. Nah, jika usianya sama, yang digunakan adalah berdasarkan waktu pendaftarannya. Jadi ini untuk menentukan ya, atau di dalam juknisnya ya, di dalam juknisnya. Kalau kita lihat di dalam PPDB Jatim, teman-teman, di PPDB Jatim ini ada namanya kriteria pemeringkatan. Mana ya? Ada namanya ini kriteria pemeringkatan. Jadi ini ketika pendaftar itu melebihi daya tampung sekolah atau melebihi pagu sekolah, maka cara menentukan siswa itu diterima apa tidak di situ itu menggunakan ini ya, kriteria pemeringkatan berdasarkan yang sudah ditetapkan ini. Teman-teman ya, terkait dengan itu, nah terkait jangan lupa untuk tahap dan jalur ya. Jadi tahap 1 tentunya teman-teman paham ya. Jadi ada afirmasi, ada pindah tugas, ada hasil lomba ya. Terus tahap 2 ya, ada nilai akademik SMA. Terus tahap 3 ada yonasi SMK, dan tahap 4 ada yonasi SMA. Tahap 5 terakhir ada jalur prestasi nilai akademik. Ya, kita doakan teman-teman ya, semoga bagi rekan-rekan yang akan mengikuti di PPDB Jatim ini semoga diterima sesuai dengan sekolah dan tujuannya. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.